Berapa hari ini gua ngeliat di TikTok itu ada orang yang bertanya sama anak-anak SMP, SMA ya, yang soal singkatan MPR, DPR, OSIS, provinsi paling ujung di Pulau Jawa, paling ujung barat ya di Pulau Jawa itu provinsi apa segala macam. Ibu kota provinsi Jawa Timur apa segala macam. Anak-anak sekarang itu sangat luar biasa cerdasnya ya, pada nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kalau zaman gua, ini gua bilang zaman gua, bahkan zaman yang sebelumnya gua ya. Gua lahir ini tahun 81. Dimana rakyat Indonesia itu zaman anak-anak yang 89 ke belakang itu kita masih banyak yang susah ya. Kita masih makan singkong, kita masih nggak bisa pergi ke sekolah, kadang-kadang satu buku untuk nyatet semua pelajaran karena nggak bisa beli buku banyak, karena kan memang keadaannya yang susah ya. Tapi saat zaman itu gue tahu banyak teman-teman gue yang pintar, teman-teman gue banyak yang pintar, tapi mereka tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Terkadang mereka pun sekolah hanya sampai kelas 4 gitu ya, kelas 5, terus masuk sekolahnya juga kan udah pada umur ya, kadang-kadang masuk SD itu 10 tahun masuk SD, jadi umur kelas berapa udah dinikahin gitu kan. Masih SD kelas 4, kelas 5 udah dinikahin. Karena secara umur saat itu mungkin mereka itu kelas 4, kelas 5 SD umurnya mungkin udah sekitar 13 tahun, 14 tahun gitu. Mereka itu banyak yang pintar, tapi karena keterbatasan sekolahnya jauh. Kan sekolahan dulu kan juga bayar ya, SD juga bayar, nggak gratis kayak sekarang. Jadi mereka banyak yang nggak bisa sekolah karena harus bayar juga. Tapi anak-anak sekarang ini dikasih banyak fasilitas mudah, kendaraan ada, Gojek banyak, Gokar banyak, teknologi mudah, bisa online, apa segala macamnya dikasih banyak kemudahan. Untuk membaca pun dikasih banyak kemudahan, gratis ya, dari Google bisa baca, nyari tahu ya gimana gimananya. Kalau kita kan dulu kalau nggak punya buku ya nggak bisa baca gitu. Kadang-kadang yang kaya juga pelit, nggak mau minjemin gitu kan, nggak mau berbagi, yang orang-orang ada pun kadang-kadang kayak gitu. Jadi kasihan juga saat zamannya gua sekolah ini anak-anak tuh. Nah, tapi sekarang anak-anak ini banyak yang dikasih kemudahan, sekolah gratis, tapi banyak yang goblok gitu loh. Gobloknya kenapa? Kalian itu hanya taunya main game. Inilah kesalahannya. Kenapa? Kalau gue sih setuju, harusnya Indonesia itu kayak negara Cina. Ya, pemerintah Indonesia itu ngambil lah berapa hal yang bagus dari pemerintahan Cina, kenapa nggak dipakai? Di Cina itu dimana anak-anak itu tidak boleh megang handphone kecuali Sabtu Minggu, dan itu dibatesin mainnya ya, main HP-nya itu dibatesin hanya berapa jam. Jadi anak-anak itu nggak ada yang kayak sekarang tuh berita-beritanya sampai gila, stres apa segala macam gara-gara nggak boleh main game, gara-gara HP-nya diambil, disimpan sama orang tuanya segala macam. Coba dong pemerintah Indonesia kalau hal-hal kayak begitunya, ini kan udah lihat nih negara Indonesia ini udah mulai ambruk nih pendidikannya ya. Menteri pendidikannya, hello, kamu itu banyak gak beresnya ya Pak Menteri. Maaf ini, tolonglah dipakai hal-hal yang baiknya kayak gitu. Yang bagus yang bisa diterapin di Indonesia kita ambil, kita pakai. Terus kayak anak-anak yang susah diatur, yang suka ngelawan orang tua, yang gimana-gimana, kayak di Cina. Jadi emang ada khusus militer yang menangani anak-anak yang gak bisa diatur, yang males,
banyak males apapun lah, males apapun, itu orang tuanya bisa minta tolong ke tentara, tolong angkut anak saya bawa ke asrama. Coba kalian lihat noh, ada kok di TikTok gua sering lewat kok itu, ada. Kenapa hal-hal kayak gitu bisa loh. Terus kayak korupsi di Cina itu, korupsi langsung dijeder, narkoboy langsung dijeder. Tapi kalau ini rada susah, karena apa? 90% pada korupsi ya. 95% malahan pada korupsi, dari tingkat RT sampai atas, paling atas. Pada korupsinya gila semua. Guru-guru pun sama. Korupsinya gila-gilaan. Terus narkoboy, kenapa susah? Ya kan kemarin aja di TikTok banyak yang lewat. Lebih aman beli di kantor polisi, beli narkoboy. Ngerti kan maksudnya apa kalau kayak gitu? Ya gue juga udah tahu sih, udah lama. Makanya pernah gue dibilang bahwa jangan saat polisi geledah motor kita, mobil kita, hati-hati. Kadang-kadang mereka suka naro. Jadi seolah-olah itu barang ditemuin di kendaraan kita, padahal sebenarnya bukan. Tapi mereka yang naro. Itu ada yang ngasih tahu ke gua dulu ya, itu udah gua tahu dari dulu, dari zaman gua sekolah gitu loh, dari tahun 90-an itu gua udah tahu trik-trik kayak begitu. Nah, balik lagi ke pendidikan. Aduh, tolong dong, ini barusan juga gua baca anak-anak itu nggak ngerjain PR ya, naik kelas, nggak masuk berbulan-bulan, nggak sekolah berbulan-bulan pun tetap aja nanti akan naik kelas, akan lulus. Ini gimana ceritanya? Indonesia itu mau dibawa kemana? Kalian itu protes negara kita nggak maju, nggak maju, nggak maju. Tapi kalian, hai anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, coba lihat diri kalian. Bagaimana negara Indonesia akan maju kalau kalian kayak gini? Generasi sebelumnya aja udah pada males baca. Ya, orang-orang Indonesia itu kan terkenal males baca, maunya disuapin mulu. Tidak mau mencari tahu. Nyari tahu soal gosip tetangga. Giliran nyari tahu untuk ilmu, untuk wawasan, pengetahuan, kalian males. Orang Indonesia tuh terkenal males gitu loh. Yang rajinnya, yang keponya gede tuh cuma sedikit doang. Sekarang kalian kayak begini, kalian yang nambah-nambah rusak lagi lah. Kapan negara Indonesia akan maju kalau kalian cuma taunya cuma main game aja, wawasannya nggak ada, pengetahuannya nggak ada. Bisanya cuma ngiri sama sekolah swasta yang Kristen, ngiri sama orang Cina lagi yang sukses, orang Cina lagi yang maju, orang Cina lagi yang kaya, orang Cina lagi yang punya ini, yang punya itu, punya ono, punya ini. Hello, kalian lihat dong diri kalian. Jangan bisanya cuma ngiri. Orang Indonesia tuh bisanya cuma ngiri aja sama suksesnya orang tuh. Jangan ngiri, cari tahu kenapa mereka bisa sukses, kenapa mereka bisa maju. Jangan cuma gede iri doang, iri. Gitu loh. Kadang-kadang gue kalau mau ngomong soal kayak begini capek, gue kesel gitu loh, gregetan sama orang Indonesia beneran. Pengen maju, tapi kalian males baca, males belajar, males nyari tahu. Giliran gosipin tetangga, giliran soal goib-goib, pada rajin, pada heboh. Urusan Nikita Mirzani sama anaknya ribut, heboh, diheboh-hebohin kayak apaan tahu. Ada ribut-ribut, seneng banget. Heran gua mau kayak gituan. Urus diri sendiri, udah bener apa belum?